Baik ya. Ini kita masuk pada mata kuliah sistem manajemen produksi ya. Kamu semester berapa sekarang? 7. Wah, udah sempro dong. Hah? Mau kan ya? Kalau KP udah? Udah semua belum kelas ini? Siapa yang belum? 2 orang. Sudah daftar lagi belum untuk KP semester ini? Hah? Kenapa? Udah daftar belum? Di KRS-nya? Ngisi KRS lagi ya? Kamu juga udah? Karena kalau nggak ngisi KRS nggak bisa ikut sidang nanti. Karena sidang nanti akan dibuka di bulan November. Nah, jadi kamu sekarang segera selesaikan, segera minta tanda tangan ke dosen pembimbing supaya nanti setelah sidang dibuka pendaftarannya kamu bisa langsung ya. Jadi supaya nggak tertinggal. Baik, ini kita masuk kepada sistem manajemen produksi ya. Nah, capaian pembelajaran lulusan sistem manajemen produksi ini ya itu diharapkan para mahasiswa itu secara pengetahuan, jadi ada P pengetahuan, S itu sikap, K itu adalah keterampilannya ya. Pengetahuannya itu apa? Menguasai konsep dasar manajemen produksi dan operasional ya. Dan sikapnya seperti apa? Kemampuan untuk bisa melakukan analisa, menganalisa, merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen produksi. Ya, ya jadi diharapkan kalian nanti mempunyai kemampuan untuk menganalisa, merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen produksi. Ya, nah, kemudian keterampilannya apa? Bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di produksi dan bisa meningkatkan efisiensi operasional. Ya, tuh. Nah, kemarin kalau kamu sudah KP, di tugas khususnya itu kan diharapkan kalian bisa menemukan masalah, ya kan? Apa masalah yang terjadi di tempat KP kamu, kemudian dianalisa kenapa penyebabnya dan mungkin nanti apa saran perbaikannya. Nah, nah, kalau di dalam sistem manajemen produksi ini nanti kita fokus di dalam industri manufaktur maupun industri jasa, ya. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menjelaskan konsep dasar sistem manajemen produksi, ya, atau SMP, sistem manajemen produksi. Kemudian menganalisa perencanaan dan pengendalian produksi, bagaimana merencanakan produksi, bagaimana mengendalikan produksi supaya outputnya bisa efisien dan efektif, kualitasnya bagus, ya. Kemudian menggunakan metode forecasting, agregat planning, dan penjadwalan produksi, ya. Artinya bikin perencanaan, forecasting, kebutuhan materialnya apa untuk memproduksi satu produk dengan tingkat efisiensi yang tinggi. Kemudian juga perencanaannya, kemudian penjadwalannya seperti apa, ya. Ini sangat penting. Kemudian mengevaluasi efisiensi sistem produksi dengan pendekatan kualitas, ya, kualitas, kemudian
biar kelihatan ya. Kualitas ya, ini kualitas em, biaya dan waktu ya, karena di dalam satu sistem produksi itu kualitas sangat penting. Biaya juga perlu diperhatikan supaya tidak terjadi pemborosan, dan juga waktu. Waktu itu bagaimana kita memproduksi sesuai jadwal sehingga produk yang dihasilkan itu diharapkan bisa sampai ke konsumen itu tepat waktu. Kemudian mengimplementasikan si prinsip-prinsip lean production. Apa itu lean production? Lean itu apa? Lean. Artinya apa? Lean itu sama dengan ramping, ya, atau apa namanya, slim lah ya. Jadi dalam prinsip kerja produksi itu ya harus ramping ya, tidak gemuk, organisasi gemuk, biayanya banyak, material banyak, tapi tidak efisien. Tapi harus berkonsep pada lean production. JIT apa? Just in time ya. Nah, jadi tepat waktu. Dan supply chain management, artinya proses dari input sampai output itu harus berjalan secara kontinu, termasuk sampai ke konsumen ya. Nah, ini materi-materinya ya. Nanti di pertemuan sampai 7 topiknya adalah mengenai pengantar sistem manajemen produksi. Kedua, strategi produksi. Ketiga, forecasting atau peramalan. Keempat, perencanaan. Kelima, perencanaan kapasitas, MRP, dan penjadwalan produksi. Ya, nanti UTS, dan berikutnya ada pengendalian persediaan, manajemen kualitas, lean production, just in time, supply chain, produktivitas, sistem informasi produksi, review, dan UAS. Ya, inilah topik-topik yang ada dalam sistem manajemen produksi. Nah, penilaiannya ya perlu diperhatikan, bahasanya kehadiran nilainya 10%. Tugas baik individu maupun kelompok 20%. UTS 30%, UAS 40%. Nah, referensinya, buku-bukunya yang utama adalah Heiser dan Render mengenai operation management. Ya. Nah, baik, kita masuk pada pertemuan ke-1. Ya, mengenai pengantar sistem manajemen produksi. Nah, konsep dari pembelajaran ini diharapkan kalian semua memahami tentang dasar-dasar sistem manajemen produksi, ruang lingkup dari fungsi produksi, ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya yang terdiri dari sumber daya pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Ya, karena dalam manajemen produksi itu yang penting adalah bagaimana kesiapan sumber daya manusianya, bagaimana keuangannya, bagaimana pemasarannya, ya, bagaimana eh, teknologinya, ya, itu menjadi perhatian. Nah, apa sih yang disebut dengan produksi? Apa produksi itu? Hah? Proses, ya. Nah, input, proses, output, ya. Nah, ini ya. Jadi itu adalah
eh, konsep dari produksi, ya, di mana input ini terdiri dari apa saja? Bahan baku, apalagi, nah, tenaga kerja, ya kan? Apalagi modal uangnya, apalagi, hah? Informasi, ya, dan lain sebagainya. Ini inputannya. Kemudian diproses, ya, menjadi output. Output ini adalah berupa produk maupun jasa, ya. Nah, kalau produk itu industri manufaktur, kalau jasa itu adalah contohnya seperti apa industri jasa? JNE, kopi. Siapa lagi? Ada uangnya. Inspeksi. Rumah sakit, rumah sakit. Rumah sakit. Sekolahan. Klinik. Kampus. Kampus itu masih di jasa, ya kan? Kemudian diolah. Istilahnya mahasiswa baru. Selama 4 tahun diolah. Outputnya nanti sudah dalam proses ini pasti ada apa namanya ini? Waste. Waste itu apa? Sisa barang. Sampah. Kalau kamu bangun berarti dianggap apa? Oh enggak dari sampah. Sampahnya diperkecil, ya enggak? Harapannya input. Nah, kalau efisien, nah, efisiensi itu berarti apa? Rumusnya apa efisiensi? Input lebih tepat, ya enggak? Lebih tepat. Perbandingan antara keluaran yang dihasilkan dibagi dengan inputannya. Ya, betul. Ya enggak? Gimana meningkatkan efisiensi? Gimana caranya meningkatkan efisiensi? Evaluasi. Makanya harus sama dengan input. Ya enggak? Ya. Kalau semakin banyak sampahnya, outputnya makin kecil atau makin besar? Efisiensinya tinggi atau rendah? Ya. Makanya jangan kamu menjadi sampah. Supaya ini harus 100%, ya. Kalau 60% berarti waste-nya berapa? 40%, ya. Di industri manufaktur sama, ya. Bagaimana kita meningkatkan efisiensi itu tugasnya orang-orang site industri. Bagaimana kita disediakan material, tenaga kerja, modal, informasi, diproses, menghasilkan output. Ya, dan ini nanti di sini ada evaluasi. Evaluasi itu jadi dengan apa? Improvement, continuous improvement, bagaimana memperbaiki, ya, eh, proses itu supaya tingkat efisiensinya semakin naik, ya kan? Nah, bagaimana continuous improvement itu perbaikan berkelanjutan, ya. Nah, ruang lingkup manajemen produksi apa saja? Apa? Perencanaan, kemudian pengelolaan, penjadwalan, kualitas dan maintenance, ya. Inilah ruang-ruang lingkup yang harus kita jaga dalam memanajemeni produksi. Ya, jangan sampai kita memproduksi sesuatu barang tapi tidak ada perencanaan. Ya enggak? Apa dampaknya kalau kita memproduksi tanpa perencanaan? Itu. Hah?
Tidak terstruktur ya. Efeknya apa? Terjadi penumpukan barang. Ya enggak, kita memproduksi barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Akhirnya kan numpuk di gudang kan. Nah, uang nggak bisa berputar. Uang modal ini nanti nggak bisa berputar, hanya berhenti sampai di gudang. Sementara yang kita butuhkan adalah modal itu kan terus berputar kan. Kita beli material, diproses, bayar tenaga kerja, barangnya keluar, langsung diserap konsumen. Ya kan, dibeli, uangnya balik lagi. Dan dia punya nilai tambah daripada menjual dalam bentuk bahan baku. Ya enggak? Bahan bakunya misalnya tanah liat diolah menjadi keramik, ya. Nilai tambahnya lebih tinggi mana antara tanah liat dengan keramik? Mahal keramik kan? Itu namanya preproduksi. Jangan sampai eh, akan lebih bagus kita bisa menjual produk yang sudah diolah. Ya. Kalau raw material harganya murah. Kayak misalnya di sekitar Cikarang sini kan ada pabrik bata ya, Lio itu kan. Nah, itu kalau tanah liat paling 1 kilo paling berapa? 100 perak atau berapa? Ya kan? Diolah dijual jadi 1.000 nilai tambahnya lebih banyak. Ya. Nah, tapi semua harus direncanakan. Perencanaannya meliputi apa? Bahan bakunya ya harus berapa jumlah yang diperlukan. Karena kalau kita beli bahan baku tidak bisa direncanakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan produksinya, nanti biaya modalnya itu akan numpuk di bahan baku, ya enggak? Nah, harus direncanakan dengan baik berapa kebutuhan bahan baku untuk memproduksi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, setelah perencanaan perlu adanya pengendalian produksi, ya enggak? Nah, misalnya di dalam membuat apa namanya batu bata, itu yang dikendalikan apa kira-kira? Apa? Batu batanya yang perlu dikontrol. Prosesnya apa? Prosesnya apa saja kira-kira? Pembakaran, suhunya, waktunya pembakaran, ya kan? Nah, pembentukannya tuh apa? Kebasahannya, ya kan? Harus dikontrol kan? Mungkin juga tingkat kehalusannya itu juga perlu dikontrol. Itu namanya pengendalian produksi. Apa dampaknya kalau kita membakar batu bata yang mentah itu ternyata harusnya suhunya 200 menggunakan suhu 500. Apa yang terjadi? Gosong ya, bisa hitam-hitam, mungkin retak, hancur dan sebagainya. Itu perlu adanya pengendalian proses produksi. Nah, kemudian apa? Pengelolaan persediaan ya, kebutuhan bahan bakunya perlu dikontrol dengan baik. Jangan sampai terjadi penumpukan yang terlalu banyak. Kemudian apa? Scheduling penjadwalan ya. Penjadwalan misalnya kita misalnya kayak apa namanya? Produksi ini nih keramik misalnya. Ada ukurannya, motifnya macam-macam, ya kan? Keramik itu kan. Ah, dijadwalkan. Oh, tipe A. Ini nanti akan diserap konsumen di tanggal berapa. Tipe B, tipe C ya itu dischedule dengan baik. Ya. Demikian juga dengan kapasitasnya atau jumlah kebutuhannya. Nah, kemudian yang kelima adalah tentang apa? Nomor 5, manajemen kualitas ya. Jangan sampai kita memproduksi asal-asalan sehingga kualitasnya tidak sesuai dengan spesifikasi ya. Sehingga diperlukan manajemen kualitas. Yang keenam adalah maintenance mesin-mesinnya, ya enggak? Harus dijaga. Nah, kalau mesinnya sering rusak, ya
sering berhenti ya nanti akan berdampak pada tingkat efisiensinya. Ya. Nah, fungsi manajemen produksi itu intinya adalah ada apa? Fungsi manajemen produksi ada apa saja? Perencanaan, terus ah, dan pengendalian ya. Planning, organizing, actuating dan controlling. POAC ya. Nah, POA. P-nya apa? Planning. O-nya organizing. Actuating atau actionnya. C-nya kontrol. Ini perlu dikendalikan. Nah, ini dengan penggunaan konsep ini diharapkan akan menghasilkan tingkat efisiensi yang tinggi. Ya. Apa itu perencanaan? Siapa itu? Siapa bukan? Apa, kapan, dan bagaimana? Nah, apa, kapan, dan bagaimana diproduksi? Ya. Yang diproduksi apa? Kapan itu diproduksi? Dan bagaimana cara memproduksi? Itu lagi pengorganisasian. Apa itu? Maksud budaya. Maksud budaya. Maksud budaya. Sumber daya produksi itu apa saja? Mudah. Semua itu harus diatur sedemikian rupa. Ya. Kemudian pelaksanaan. Apa itu pelaksanaan? Proses. Menjalankan produksi sesuai dengan standarnya SOP-nya. Suhunya 1000 ya bisa dijalankan 1000. Kan? Kebasahannya 20%. Dijalankan 20%. Jangan sampai standarnya 20, aktualnya 40. Ya, itu akan mempengaruhi kualitas. Nah, pengendalian apa itu pengendalian? Memastikan berjalan. Memastikan kebijakan efisien dan efektif dan kontrol. Ya, jangan sampai karyawannya apa namanya mengadain pekerjaan, tinggal lembur, gitu kan? Kerjanya pada saat jam normal males-malesan. Nah, kopi dari kerja lembur dia semangat. Itu juga perlu dikontrol. Ya. Itulah kaitannya dengan manajemen produksi. Ya. Kemudian tujuannya apa? Manajemen produksi itu dilakukan menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi. Ya. Artinya fokus pada kualitas. Kualitas itu kan adalah kesesuaian dengan spesifikasi. Nah, selain kualitas apalagi menekan biaya produksi. Bagaimana memproduksi suatu barang dengan biaya yang serendah mungkin. Ya, jangan sampai terjadi pemborosan. Kemudian apalagi menjaga kualitas dan produktivitas. Ya, kualitasnya bagus, produktivitasnya tinggi. Ya. Kemudian apalagi memenuhi permintaan tepat waktu. Nah, karena tidak ada gunanya kita memproduksi satu barang kualitasnya bagus tapi sampai di konsumen terlambat. Ya enggak? Ibaratnya kamu ada orderan nasi box tapi acaranya udah selesai. Ya enggak? Walaupun itu masakannya enak tapi udah selesai mau diapain? Ya pesan 200 box kasihin orangnya bingung mau diapain. Ya, nah itu juga termasuk parameter bagaimana mengatur supaya tepat waktu. Nah, kemudian sasarannya adalah kepuasan. Nah,
Apa kira-kira dampaknya kalau produk kita itu dijual dan pelanggan merasa puas? Beli lagi, terus ngasih ke orang lain, ya kan? Nah, ya. Meningkatkan citra image konsumen, ya. Nah, ini komponen dari sistem produksi. Ya, ada input, proses, output, dan feedback. Inputnya apa saja? Bahan baku, mesin, ya, modal, informasi. Nah, kalau proses itu adalah transformasi, merubah bentuk bahan mentah menjadi bahan barang jadi. Itu transformasi. Output adalah produk yang dihasilkan. Nah, ya. Kalau produk barang kelihatan. Kalau produk jasa itu dinyatakan kualitasnya bagus seperti apa? Padahal nggak kelihatan. Kepuasan, ya, kepuasan dari konsumen yang beli, ya. Nah, kalau feedback adalah informasi untuk perbaikan, continuous improvement, ya. Itu adalah semua terintegrasi. Nah, keterkaitan dengan fungsi-fungsi lain, kalau bidang produksi ada bidang pemasaran, ya, di mana fungsinya adalah untuk mengetahui permintaan dan kebutuhan di pasaran, ya. Kemudian keuangan itu untuk alokasi modal dan biaya. Kemudian SDM, apa itu SDM? Sumber daya manusia, ya, kaitannya dengan tenaga kerja. Kalau R&D untuk apa? Inovasi produk dan proses. Jadi eh, produk itu harus di improve terus, ya. Kita bisa bayangkan mobil yang sebegitu mahal harganya itu juga perubahannya sangat cepat, kan? Ya enggak? Kayak misalnya mobil apa? Mobil apa yang kira-kira kamu bisa lihat perubahannya setiap periodik berubah-ubah? Tesla, kamu tahunya apa? Yang di depan mata kita. Nah, mobil apa? Toyota. Nah, Toyota Toyota Kijang. Toyota Kijang itu dulu bentuknya seperti apa? Kotak, kan, ya? Toyota kotak. Terus Toyota Kijang apa? Kapsul. Adalah kapsul. Inovasi. Nah, jadi Innova juga berubah-ubah. Itu aja mobil. Sampai sekarang kamu masih belum bisa beli, kan? Sementara inovasi mobil berubah-ubah. Ya, ya. Jadi walaupun harganya mahal pun itu tetap dilakukan inovasi produk. Ya, kalau Toyota tidak melakukan inovasi, nanti akan kesaing oleh produk merek yang lain. Apalagi sekarang ada produk-produk Cina yang masuk, kan, mobil listrik. BYD tahu sendiri, sekarang modelnya sangat keren, kan. Nah, bahkan sekarang BYD itu membuat produk mobilnya di mana? Subang. Ya, nah itu ancaman bagi industri otomotif seperti Toyota, Mitsubishi itu apa namanya, ancaman sebagai pesaing, ya. Sehingga ya mau tidak mau harus melakukan inovasi terus seperti itu. Termasuk kalian juga, ya, kalian harus selalu meningkatkan kompetensinya.
supaya bisa bersaing dengan para apa namanya alumni atau mungkin tenaga kerja yang lainnya, ya. Nah, tantangan dalam produksi apa saja? Persaingan global, ya. Nah, bisa dibayangkan sekarang kan sudah apa namanya global, ya. Jadi produknya dibikin di Indonesia, dijual ke luar negeri, ya kan? Misalnya produk Daihatsu tidak hanya dijual di Indonesia, tapi ke Malaysia, ke Thailand. Demikian juga sebaliknya, produk Thailand, produk Malaysia dijual ke Indonesia. Itu namanya persaingan global. Tidak ada batasan, walaupun dipisahkan dengan laut, tapi ternyata itu bisa menjadi satu kesatuan yang merupakan persaingan global. Nah, ini perlu menjadi tantangan kita semua, ya. Kemudian apalagi keterbatasan sumber daya, ya, sumber daya manusia, ya. Misalnya tenaga kerja di Indonesia, misalnya mampu bersaing dengan Malaysia, nah, itu kan bagus, ya. Tantangannya bagaimana meningkatkan kompetensi sumber daya. Kemudian kualitas dan standar internasional, ya, harus bisa dijaga, kualitasnya stabil, ya, dan berstandarkan internasional, ya. Kenapa ada ISO kualitas? Kalau kualitas itu ISO berapa? Quality Management System, ISO 9000, ya. Nah, itu tentang kualitas, ya. Loh, jangan sampai nanti kamu nggak tahu, ya. Lulus ditanya manajemen kualitas itu ISO-nya ISO berapa? Ah, nggak paham, repot. ISO 9000, ya. Kemudian perkembangan teknologi, ya, harus diikuti. Ya. Kemudian tuntutan efisiensi dan keberlanjutan. Adalah tantangan-tantangan yang harus dihadapi supaya tetap perusahaan tersebut eksis, ya. Seperti itu. Sehingga bisa disimpulkan bahwasanya apa yang pertama, ya, jadi sangat penting, ya, manajemen produksi, karena manajemen produksi itu ibaratnya garda terdepan, ya. Yang kedua apa? Fokus pada efisiensi, kualitas, biaya, dan waktu. Kemudian apa lagi? Nah, keterkaitan, ya, saling bersinergi antara departemen, ya, departemen maintenance, departemen produksi, departemen purchasing harus saling bersinergi. Kemudian dasar untuk materi lanjutan. Oke, ya, nanti artinya dengan memahami manajemen produksi nanti kita akan masuk pada bagaimana forecastingnya, penjadwalannya, MRP, lean manufacture, dan supply chain. Ya, paham, ya? Nah, sekarang tinggal kita lihat tugas, ya. Tugas. Coba dibaca, kelihatan nggak? Coba dibaca. Perusahaan roti memproduksi 1000 roti per hari. Tenaga digunakan tepung tepung 500 kilo. Tenaga kerja 2 orang. Mesin oven 2 unit. Modul operasi modal operasional 6 juta. 5 juta per hari. Permasalahan permintaan pasar meningkat 20% bulan depan. Yang kedua, dua mesin oven sudah mulai sering rusak. Persediaan bahan baku terbatas.
Pertanyaan, berapa target produksi yang baru? Yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan? Strategi manajemen produksi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Nah, ya. Bisa ngitung kan? Kalau bulan depan itu naiknya 20%, kira-kira nanti memproduksinya berapa bulan depan? Kalau bulan ini 1.000, ya. Nah, ini nanti PR ya. Berapa kebutuhan tepungnya? Kalau naik 20%, 650 kilo. berapa coba? Jadi 500 kilo. Kalau naik 20% jadi berapa? Hah? Bulan ini 500 kilo. Tapi ini ya, tapi ini harian ya. Ah, ini kan sehari nih. Nanti konversinya dalam bulan depan. Berarti asumsinya satu bulan itu berapa berapa hari? Nah, 30. Berarti kalau satu hari 1.000, satu bulan berapa? Satu hari 1.000. Kalau satu bulan berapa? 1.000, 15.000. Satu hari berapa bulan? Satu satu bulan berapa hari? 30. Kalau sehari 1.000 berarti sebulan. 30.000. Nah, itu harus. Nah, kemudian di bulan depan meningkat 20%. Nah, ya. Berapa itu? 1.500. 1.000. Berapa kebutuhan raw materialnya? Ya, nanti kamu hitung ya. Silakan dihitung. Berapa target yang baru? Nih, nomor 2. 30.000. Ya, nanti yang penting kamu kerjain ada coret-coretannya nanti saya periksa. Tantangannya Apa tantangan utama yang dihadapi perusahaan tersebut? Nah, apa tantangannya? mesin besar, bahan baku, mentah, tenaga kerja, tapi enggak. Nah, nanti diuraikan ya. Bagaimana strategi manajemen produksi supaya bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut? Mencari supplier, bahan baku, mesin. Tinggal kamu nanti inovasi ya. Silakan dikerjakan. Minggu depan saya tutup. Oke, kalau gitu. Ya, sekarang absen. Absen, absen, absen. Kehadiran, ada kehadiran. Ini ada enggak? Irfan, Fani, enggak ada. Oh, kamu Fani. Pradiva, Aprilia,
Abid, Muhammad, Sayo, Fauzi, Indah, Desta, sakit ya? Sakit Pak Alfa, itu ketua kelasmu, masa Alfa ketua kelas? Lagi saling bodoh, Pak. Lagi di Pulau Karat. Putri Aprilia, Rehan, Rianto, mana? Sylvie, Reza, Hadir, Pak. Aman. Nur, Hilmi, mana? Revan, Afrizal, Hafal, Taqiyuddin, Akhirin. Loh, ini Bang Ahmad. Bella, ya, Nomor 22, Pak. siapa namanya? Muhammad Adi, Pak. Nah, ini Pak, maaf, Pak. Nah. Pak, yang absen 25 juga, Pak. Revan, Pak. 25, Pak. Ya. Ya. Udah. Apa lagi? Tua kelas siapa? Oh, ini Desta izin ini. Wah, sakit tipes. Oh, ditengokin nih ketua kelasnya tipes nih, lama ini. Siapa ini? Ya. Kenapa ini? Magang. Masih magang dia. Oh. Ini tolong perwakilan dikonfirmasi. Konfirmasi ini berarti kehadiran, hadir sesuai RPS sesuai, ya.
Ada pertanyaan nggak? Baik, kalau gitu saya pikir pertemuan pada sore hari ini kita cukupkan ya. Sudah dikonfirmasi belum?